Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita masuki hari yang ke-30 di dalam masa Prapaskah ini, dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius ayat pasal yang ke-26, ayat yang ke-59 sampai 62. Saya akan membacakannya bagi saudara. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan perikop dari Matius pasal yang ke-26, dan kita membaca dari ayat yang 57 sampai ke 68 dalam satu perikop ini, kita akan melihat kejadian yang sungguh sangat menegangkan saat itu. Kejadian di mana Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke pengadilan agama untuk diadili. Dan saat itu kondisi sangat mencekam karena semua orang berkumpul dan ingin melihat pengadilan Tuhan Yesus, di mana ada banyak di situ para imam menginginkan bahwa Yesus dihukum mati. Dalam kondisi yang sangat menegangkan, kita bisa melihat di ayat yang ke-58 karena keadaan yang sangat menakutkan. Ada salah seorang murid Tuhan Yesus yaitu Petrus yang mencari aman dan ingin tahu bagaimana kondisi Yesus diadili. Namun Petrus hanya melihat dan mengamati dari kejauhan. Dia tidak berani mendekat sambil menunggu bagaimana dari akhir kejadian nanti. Bapak Ibu, mungkin sebagai manusia kita pun akan melakukan atau mengalami hal yang sama ya. Ketika kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu tidak berani mendekat atau kita mencari aman dari mengamati, memperhatikan dari tempat yang agak jauh dan tidak berani mendekat. Hal itu sudah lumrah ya sebagai manusia. Dan dari sisi yang Tuhan Yesus alami, jika kita mengalami hal seperti Tuhan Yesus, kita sebagai manusia akan merasa sedih, merasa ditinggalkan oleh partner atau seorang murid atau seorang teman, sahabat yang kita harapkan dapat menolong atau membantu kita. Kita merasa sendiri dan tidak ada yang menolong kita. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-59 sampai 61, Tuhan Yesus berusaha dijatuhkan oleh imam kepala dan mahkamah agama sekalipun tidak terbukti bersalah. Tuhan Yesus benar-benar dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dan sampai akhirnya di ayat yang ke-65, imam besar menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah, sehingga dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Banyak orang lain pun mengikutinya, memukuli Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan bisa saja melakukan pembelaan terhadap dirinya, atau bahkan melepaskan semua belenggu atau penderitaan yang ada dengan segala kuasanya. Tapi Yesus tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Inilah bedanya dengan kita sebagai umat manusia. Sekalipun sebagai orang percaya, mungkin ketika kita hanya ditegur sedikit saja, kita sudah marah atau bahkan melakukan cacian, makian terhadap orang yang mengingatkan kita. Kita memberikan respon yang negatif. Dan bahkan kita seringkali mengatakan kata-kata pedas terhadap orang atau sahabat yang menegur kita.
Tuhan Yesus tidak memberikan respon yang agresif dan dengan melawan mereka. Tuhan tetap tenang dan tidak membela diri. Kenapa? Karena kita pun tidak punya hak untuk melawan atau menghakimi atau membalas. Karena itu adalah haknya Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita seringkali menghadapi masalah dalam hidup? Karena kita terlalu membela dan mengasihani diri kita sendiri ketika kita ditegur atau ketika kita diingatkan oleh teman kita. Kita seringkali meresponinya dengan pertengkaran. Yang kedua, kita tidak bisa tenang ketika masalah Tuhan izinkan terjadi. Seringkali kita langsung panik atau bahkan kadang-kadang kita marah dengan kondisi yang kita alami. Yang ketiga, kita suka berpikiran negatif dan seringkali kita curiga terhadap sahabat atau teman yang mengingatkan kita. Kita bahkan menilai mereka benci atau tidak menyukai kita atau bahkan mereka menginginkan kita jatuh. Hal ini tidak benar kita lakukan dan sebaiknya dari apa yang sudah kita baca bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama, Tuhan Yesus diam dan tidak membela dirinya sama sekali saat dituduhkan hal-hal yang tidak benar dan tidak berdebat karena akan menimbulkan masalah. Tuhan hanya diam saja karena sadar siapa dirinya dan bagaimana posisi dia saat itu sebagai pengganti atau sebagai domba yang akan menggantikan kita, dosa-dosa kita. Jadi percayalah jika kita menghadapi masalah, walaupun kita diam, kita harus berani mengalah dan memiliki kerendahan hati. Dan percaya jika nanti waktunya datang, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Jadi tetaplah diam, jangan membela diri. Itulah keputusan yang terbaik. Yang kedua, Tuhan Yesus menghadapi masalah dengan tenang. Saat Tuhan Yesus dibawa untuk diadili, sekalipun dia tidak bersalah dan harus difitnah, dia tetap tenang. Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa sebagai hakim yang adil. Alkitab juga berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dan ingat pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, Tuhan Yesus juga memiliki pikiran yang positif dan sangat sadar bahwa apa yang dialaminya adalah awal dari kemuliaannya. Sekalipun harus mengalami pergumulan yang berat dan tidak sedikit pun membalas atau marah dan tetap tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan izinkan kita pun mengalami masalah yang sulit atau pergumulan yang berat atau bahkan kesulitan-kesulitan hidup, tetaplah tenang dan berserah. Dengan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Marilah kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan saat dia diadili sebelum disalibkan. Maka kita akan tampil menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.